Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Subhanallah, ternyata begini jeritan mayat ketika sedang dimandikan. Hanya makhluk ini yang tak mendengarnya. Selama ini, mungkin kebanyakan orang berpendapat bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal mayat tersebut juga ternyata menjerit ketika sedang dimandikan. Diceritakan Aisyah ketika ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah, ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut Nabi. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepadanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada janggut Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggal dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka Aisyah menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah. Setelah sadar terkena tetesan air mata Aisyah, Rasulullah pun kemudian bangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah Anda kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang serta menangisinya. Ucap Nabi. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu. Sahut Rasulullah. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah, para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban istrinya ini. Nabi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datang tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaian kemudian memandikan. Saat itu roh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku mohon kepadamu agar mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa, malaikat maut. Bagian atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang, serta menangisinya, ucap Nabi. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu, sahut Rasulullah. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah, para kerabat, anak, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.